Selamat jumpa lagi Sobat Tornas Makmur sekalian. Kali ini kita mendokumentasikan penyebab kematian di kebun alpukat karena busuk akar ya. Nah, sini ada contoh pohon yang sedang sakit. Bisa kita lihat perbedaannya di sini menghitam. Ini busuk akarnya karena penggerek batang. Jadi di sini tadi ada lubangnya. Kemasukan penggerek batang atau ambrosia borer lalu merembet dan menyebabkan tertularnya jamur Phytophthora. Bedanya kelihatan ya, di sini menghitam nih. Wilayah ini menghitam, di sini beda nih. Kalau yang sehat enggak. Lalu kalau kita kerok pakai peso, kelihatan di sini masih hijau. Masih hijau kalau yang di sini ya. Tapi kalau yang di sini kita kerok sudah coklat dan malah sudah ada jamurnya. Ini infeksi jamur Phytophthora atau ya namanya Phytophthora. Tapi penyebab utamanya karena penggerek batang atau ambrosia borer. Nah, bagaimana menanganinya? Pertama kita bersihkan dulu semua ini, kita buang yang sakit-sakit ini. Jaringan yang terkena jamur ini kita bersihkan dulu. Bersihkannya bisa pakai peso atau alat lainnya, dicokol-cokol perlahan sampai ketemu yang sehat. Sudah ketemu jaringan sehat, kalau yang ini buang semua. Nah, sini masih sehat, itu dibiarkan, itu dah tulangnya, nanti dia tumbuh lagi. Dibuang semua yang sudah kena jamur, dibuang semua, dicongkel-congkel atau dibersihkan. Saya bersihkan dulu, nanti kita dokumentasikan lagi kelanjutannya ya. Ini sudah kita bersihkan sebagian, tapi saya pause karena saya tunda karena bisa dilihat ya, tuh ada bekas miselium jamurnya, bukan bekas ya, memang miselium atau jaringan jamur yang masih merambat. Itu harus kita bersihkan sampai hilang. Oke, lanjut lagi nanti ya. Setelah membersihkan jamur-jamur yang terlihat mata, bisa kita tahu ya, ini infeksinya ternyata sudah hampir melingkar nih. Pohonnya masih hidup karena di sini ada sebagian akar segini yang sehat. Kita coba sini masih sehat. Kita buka sedikit, tuh masih hijau, masih segar, maksudnya masih segar. Jadi masih sehat, maka dia masih menopang. Tapi tentu saja akar segini nggak cukup untuk produksi ya, maka kita harus berusaha menumbuhkan akar dari sini lagi. Langkah pertama itu sterilisasi. Jadi jamur-jamur yang terlihat kan sudah kita bersihkan pakai pisau tadi. Nah, sekarang mematikan miselium yang masih ada tapi tidak terlihat. Kalau di sini saya pakai larutan H2O2 yang 50% murni. Kita pakai suntikan ini, kita suntikan langsung ke bagian-bagian yang jamur. Nah, ini gunanya sterilisasi. Nggak apa-apa, ini reaksinya akan seperti berbusa atau berasap gitu, tapi nggak apa-apa. Itu mematikan jamur tapi nggak mematikan pohon. Kita sterilisasi semuanya, semprot merata. Ini jamur-jamur akan mati. Kenapa nggak langsung tadi aja, nggak pakai? Kenapa harus pakai dikupas? Karena kulit alpukat itu tebal ya, jadi nggak menjangkau sampai dalam kalau nggak dikupas dulu. Terbatas jangkauannya. Kalau kita kupas dulu, selain membuang memang yang sudah berpenyakit, jangkauan H2O2 ini jadi lebih sempurna, bisa menjangkau miselium-miselium yang di balik kulit. Nah, seperti itu.
Masih ada bekas penggaris batangnya nih, kita buru dulu. Kita masih ada. Kalau masih ada dia berbahaya, soalnya menularkan lagi penyakit. Udah nggak ada ya ternyata, masih kecil mungkin, jadi udah kebuang. Kalau kulit yang sehat dia keras, tapi kalau yang sakit biasanya lebih empuk, lebih lunak. Lokasinya agak sulit untuk pengambilan gambar, mohon maaf. Kalau yang keras jangan dipaksakan ya, tapi yang empuk-empuk ini yang kita buang. Kalau yang masih sehat-sehat biarin. Kerasa bedanya yang mana yang sakit dan yang sehat dari tingkat kerasnya. Bekas penggerak batangnya sudah hampir tidak ditemukan, tapi masih ada bekas infeksi jamurnya. Kita semprot aja. Dia bereaksi, akan miselium jamur itu akan mati ya. Reaksinya seperti itu. Nah, setelah selesai aplikasi H2O2 yang 50%, kita bisa aplikasikan fungisida ya, untuk mencegah jamur baru tumbuh lagi. Bisa pakai fungisida berbahan aktif. Kalau yang kimia bisa pakai bahan aktif metalaksil atau tembaga. Sedangkan kita pakai mineral alami di sini, produk nanopartikel, jadi lebih cepat masuk. Nah, ini botolnya ya. Ini nanopartikel akhir zaman yang P, untuk patogen dan hama, untuk mencegah jamur baru nempel dan hama baru. Kita pakai kuas saja, murni kita oleskan. Ini produk belum kita pasarkan secara bebas, jadi kalau mau perlu pesan ya harus ke kita. Nah, itu reaksi dia. Nah, ini udah aplikasi merata. Ya, H2O2 itu berfungsi juga untuk merangsang pertumbuhan sel baru. Jadi nanti kita harapkan di sini kita tumbuh akar baru untuk menguatkan ya. Sudah selesai dilapisi dengan NAS, nanopartikel jenis P, untuk anti patogen dan hamanya. Nah, nanti kita timbun segini pakai tanah yang baru, jangan tanah yang lama. Tanah yang lama buang aja dulu, yang kalian. Kita pakai tanah yang baru supaya tumbuh akar baru. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Ini kita setelah kita tumbuh nanti, setelah ditimbun, lanjutkan video selanjutnya ya di part 2. Semoga tetap setia dengan channel Tunas Makmur ini. Salam jumpa lagi.